Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah ku nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, sembah Kau. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan program Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Amsal 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dilanjutkan dengan pembacaan dari 1 Petrus 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dampak dari pandemi COVID-19 ini memang sangat luar biasa
bagi kehidupan kita sebagai umat manusia yang merupakan makhluk sosial. Di mana karena pandemi ini kita tidak bisa beraktivitas secara bebas di luar rumah. Jadi kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah atau bekerja di dalam rumah. Nah, dari sini kita bisa melihat, mengamati kehidupan tiap-tiap orang. Misalnya kalau kita mengisi kegiatan kita, aktivitas kita di rumah secara positif, maka akan menghasilkan hal-hal yang baik. Seperti contohnya kita yang mempunyai hobi bercocok tanam, jadi senang merawat tanaman, itu kadang-kadang menurut hasil penelitian memang benar. Bapak Ibu, ada seorang peneliti dari Jepang yang mengatakan bahwa kalau kita sering mengajak berbicara kepada tanaman yang kita tanam, yang kita rawat, tentunya tanaman itu akan bertumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang baik dan sehat. Sebaliknya kalau kita menanam suatu tanaman namun tidak kita rawat dan kita biarkan begitu saja, maka tentunya tanaman tersebut juga akan lama-lama akan menjadi kering dan akhirnya dia akan mati. Demikian juga ada seorang peneliti dari Jepang juga, yaitu Dr. Masaru Emoto, juga melakukan penelitian terhadap perilaku air, di mana kalau kita berbicara baik dengan air yang kita minum, yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka air itu akan membentuk suatu molekul yang atau suatu kristal yang baik. Sebaliknya kalau kita mengatakan sesuatu hal yang buruk terhadap air, maka dia juga akan mengeluarkan suatu molekul yang tidak baik atau jelek, dan juga bentuknya atau kristalnya itu menjadi tidak beraturan. Nah, ini merupakan penelitian memang, jadi ini adalah rahasia dari dan keajaiban dari suatu hubungan antara tanaman dan air. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kenyataan sehari-hari bahwa untuk membuktikan kita bisa berbicara dengan tanaman dengan baik itu, ternyata kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa perkataan itu sangat memiliki pengaruh terhadap situasi kehidupan. Apa yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu hal yang baik ataupun buruk, saat ini tergantung pada yang kita ucapkan. Dan setiap perkataan kita akan memiliki pengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti sering dihadapkan pada suatu peristiwa atau situasi yang kurang menyenangkan. Kita sering membaca di media sosial ada kalimat-kalimat yang tidak pantas atau kata-kata yang berupa cacian, juga fitnah yang bertebaran di mana-mana. Hal ini tanpa bisa dikendalikan. Mestinya kritikan-kritikan tersebut disampaikan atau kata-kata tersebut disampaikan dengan santun dan beradab, namun kenyataannya justru disampaikan dengan cara-cara yang sebaliknya, yaitu mengundang rasa kebencian, mungkin emosi atau kemarahan masyarakat luas. Pada akhirnya bukannya kebaikan yang muncul, tetapi justru keburukan. Orang yang tadinya diam, secara tiba-tiba juga akan ikut-ikutan dan terbawa arus oleh adanya kejadian-kejadian atau kalimat-kalimat yang diucapkan di media sosial tersebut. Demikian pula dengan orang yang sering menyebarkan berita bohong lewat media sosial, melakukan aksi penipuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan sekarang baru marak ya adanya penipuan tentang investasi dana
ya, atau pinjaman online ya, yang sekarang sedang marak di media sosial. Tentunya hal ini juga sangat mengganggu kita, kelompok masyarakat yang khususnya yang memang mereka kurang berpengalaman di dalam hal ini, adalah mudah sekali terkena oleh tipuan dan rayuan yang sifatnya sangat mengundang kita untuk menarik untuk masuk ke dalam kelompok investor. Dan kemarin hari Jumat siang baru saja ada kejadian yang menimpa anak kami, yaitu penipuan yang mencatut nama dan foto anak kami yang ada di web di fakultas di mana anak kami mengajar. Di sana seolah-olah anak kami itu adalah menjadi admin pada suatu perusahaan atau PT PNM yang bergerak di bidang investasi. Jadi di situ ada investasi yang namanya investasi jago. Dan ini sempat beredar di Telegram. Jadi banyak sekali orang-orang yang kemudian konfirmasi dengan anak kami. Nah, tentunya hal ini kemarin Jumat siang sempat menimbulkan ketegangan juga di keluarga kami, juga sempat anak kami mengalami stres karena tentunya akibat dari aksi penipuan ini yang beredar ini, pihak fakultas tentunya sangat dirugikan. Jadi di sini dia penipu memposisikan anak kami adalah admin pada PT PNM Investor tersebut. Namun ya puji syukur sampai saat ini pihak dari fakultas sudah klarifikasi, juga membuat pos klarifikasi sehingga mungkin banyak orang-orang atau pihak-pihak yang hampir saja tertipu itu bisa langsung klarifikasi dengan anak kami maupun dari pihak fakultas. Demikianlah Bapak Ibu mungkin sepintas cerita dari yang kejadian yang baru saja menimpa anak kami kemarin Jumat siang sekitar pukul 10 pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita telah menggunakan kata-kata yang baik di dalam keseharian kita? Jadi melalui kitab Amsal ini kita boleh belajar untuk memilih menggunakan perkataan yang baik, yang sifatnya membangun tanpa melukai atau menyinggung perasaan orang lain. Dan tentunya kita bisa menyampaikan ucapan atau kata-kata kita ini dengan cara yang santun. Bahwasanya dengan kita berkata-kata yang baik, kata-kata itu tentunya dapat menjadi penghibur atau dapat juga menjadi jiwa orang lain menjadi tenang, dan juga tentunya menjadi obat bagi orang yang mendengarkan. Bahwa perkataan yang baik dan menyenangkan tidak akan membuat bibit konflik atau perpecahan, namun menjadi obat yang menyegarkan bagi yang mendengarkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki agar kita juga dapat memberikan kata-kata yang menyenangkan dan memberkati. Namun memang dalam kenyataan hidup sehari-hari hal ini tidak mudah jika kita harus menjaga setiap perkataan kita. Namun marilah kita mulai belajar untuk menggunakan kata-kata yang baik di dalam keseharian kita. Demikian pula firman Tuhan yang tertera di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 tadi, firman-Nya mengajarkan agar kita juga menjaga ucapan kita sehingga kita tidak mengatakan yang jahat dan hal-hal yang tidak benar. Tuhan menghendaki agar kita juga dapat memberikan kata-kata yang menyenangkan dan memberkati kepada suami atau istri dan anak-anak kita. Dan itu adalah merupakan atau sebuah doa bagi keluarga kita. Demikian pula kita juga bisa memberikan kata-kata yang menyenangkan dan memberkati ini di lingkungan kehidupan kita bermasyarakat, lingkungan kehidupan kita bertetangga, juga lingkungan di mana kita bekerja.
Dan sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita terus berupaya untuk menjaga perkataan kita, sehingga ketika mereka atau orang-orang mendengar apa yang kita ucapkan, mereka memperoleh berkat dan kasih dari kita, sehingga hidup kita merasa tentram dan bisa menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas karunia, atas berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, atas cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan setiap harinya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengajar kami untuk senantiasa berproses, untuk senantiasa kami berupaya menyampaikan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membuat hati orang lain menjadi tenang, menjadi tentram. Ucapan-ucapan maupun pikiran-pikiran kami yang baik ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menguatkan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga sebelum kami berbicara, Engkau telah membimbing kami dan menguatkan kami, sehingga apa yang akan kami sampaikan itu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami di dalam kami menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami Engkau kuatkan di dalam kami menjalankan apa yang telah Engkau firmankan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.